Selamat pagi semuanya, kita akan mulai pertemuan hari ini. Jadi hari ini kita akan masih membahas mengenai perpindahan momentum dengan menggunakan Shell Momentum Balance ya. Sebelum saya mulai, apakah ada pertanyaan dari minggu lalu? Dari materi minggu lalu? Kalau ada pertanyaan silahkan dibahas dulu sekarang ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan mulai dengan latihan soal. Jadi saya minta, karena dari kemarin kan kita teman-teman cuma mendengarkan aja ya, cuma mendengarkan. Oke, bertanya ya. Berarti ini saya buka suaranya. Silahkan. Bu, aku masih bingung Bu yang positif negatif stress itu loh Bu, sama yang velocity itu gimana dan kayak pengaruhnya di mana Bu? Ini apa yang velocity yang mana ya Bambang ya? Gambarnya yang materi minggu lalu Bu. Iya, kalau yang positif negatif shear stress saya ingat yang anulus kan ya? Iya, yang anulus Bu. Velocity yang mana? Kemarin tuh dijelasin sama ibunya kalau pas itu ada positif negatifnya, tapi kata ibunya dihafalin aja. Aku bingung. Dihafalin? Saya ngajar, saya gitu-gitu? Bukan Bu. Bukan saya ya? Saya nggak inget saya ngomong gitu. Oke. Iya, sebentar ya. Oke. Iya. Sorry. Saya ngajar juga minggu lalu, tapi bukan buat kelas ini. Jadi saya bingung yang mana yang saya ajar gitu ya. Sorry. Iya. Jadi, anulus ya. Terus kalau yang ditabung biasa, pipa biasa itu juga ada shear stress positif negatifnya. Bentar ya. Maaf ya Bu. Bentar, ngegambar dulu. Kamu udah nonton video saya belum? Yang minggu lalu? Belum Bu. Wah, ditonton dong video saya dong. Ya udah di-upload di YouTube. Oke. Nggak apa-apa. Oke, nih. Jadi ini anulus ya. Kalau anulus kan seperti ini dia penampilannya ya. Nah. Gini penampilannya kan ya, anulus ya, pipa kecil di dalam pipa besar. Kemarin kan sudah dijelaskan oleh Bu Aci ya, bahwa dia kalau kita punya soalnya, masalahnya adalah alirannya ke atas, upwards, begini ya. Begini ya alirannya. Ya, maka profil kecepatannya kan jadinya parabola tapi nggak sempurna gitu ya. Parabolanya itu sedikit mencong. Ya, kalau misalkan di pipa lurus yang kemarin, pipa yang biasa, gini, parabolanya kan bagus ya, simetrik gitu ya, simetrik, parabolanya simetrik. Sama seperti yang pernah kalian dapatkan di McFlu, ini parabolanya simetrik kalau laminar. Kalau yang anulus kan parabolanya juga nggak simetrik ya. Kadang miring ke kiri, kadang entah miring ke kanan, ya kan? Tapi yang pasti dia akan simetrik antara kiri dan kanan. Artinya ini mirip sama seperti kalau misalkan kita kasih cermin di sini, ya. Bentuk ini akan bercermin dengan bentuk ini, tapi belum tentu bentuknya ini simetrik. Kalau yang pipa lurus biasa, di sini cerminnya. Jadi kiri dan kanan dia simetrik ya. Jadi cermin itu selalu di titik 0. Ya, cermin itu selalu di titik 0 di pusat pipa. Jadi kalau ini simetriknya seperti ini. Nah, kalau ini yang simetrik tuh parabola kiri dan parabola kanan itu simetrik ya. Tapi dalam parabolanya sendiri dia bentuknya bukan persis simetrik bagus, parabola bagus, bukan. Tapi dia sedikit miring ke kanan atau sedikit miring ke kiri, entah gimana. Oke? Ya. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat bedanya ini pipa anulus dia punya velocity gradient di sini. Ya. Punya kecepatan maksimum di sini. Ya, kecepatan maksimumnya bukan di pusat pipa, bukan di pusat
koordinat, bukan di titik 0 koordinat. Ya, kecepatan maksimum bukan di titik 0 koordinat. Beda dengan ini. Kalau yang tipe biasa, kecepatan maksimumnya di titik 0 koordinat. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini gradiennya seperti ini. Oke, gradiennya seperti itu. Nah, sekarang taunya gimana? Taunya gimana ya? Kemarin sudah menurunkan sampai persamaan tau RZ ya. Tau RZ kan sudah dapat persamaannya. Apa ya? Saya lupa persamaannya apa ya, tapi sudah dapat. Nah, sekarang tau ini kemarin kan sudah dibilang tau ini dia tensor. Tensor tuh artinya vektor orde 2 ya. Vektor aja punya arah apalagi tensor, gitu kan ya? Yang orde 1 aja punya arah, apalagi yang orde 2, dia ada 2 malah arahnya gitu kan. Nah, artinya dia bukan skalar, ya, bukan skalar. Jadi dia punya tanda positif dan punya tanda negatif, ya. Sekarang kita lihat, kalau di yang anulus ini ya, tau itu kan persamaannya adalah minus mu dv, ini saya hapus, jangan dihapus, dvz per dr, gitu ya, dvz per dr ya, tau rz itu kan ini. Nah, nilai tau ini akan dipengaruhi oleh bagaimana sih gradien dvz per dr-nya. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ambil bagian sini. Ya, kelihatan ya bagian yang merah ya. Bagian yang merah ini kalau misalkan saya gedein gitu ya. Dia kan akan memberikan grafik seperti ini, profil seperti ini. Kayak gini ya. Dia akan memberikan saya profil seperti ini, saya gedein. Cuman setengah aja di sini. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan grafiknya seperti ini dvz per dr-nya kira-kira positif apa negatif? Coba. dvz per dr-nya positif apa negatif? Negatif. Negatif ya. Kalau misalkan susah bayangkannya, anggap aja ini titik 1, ini titik 2 ya. dvz berarti selisih vz ya. Sekarang vz1, misalkan v di 1 dikurangi v di 2, dikurangi r di 1, dikurangi r di 2. V1 sama V2 itu lebih besar V1. Jadi V1 min V2 pasti positif. R1 dikurangi R2 dia negatif. Ya. Jadi gradien ini adalah nilainya negatif gradiennya. Oke? Nah, sekarang gradien dia negatif. Berarti kan dvz per dr ini berapapun angkanya dia pasti negatif. Ya, negatif kali negatif. Arah. Tau RZ-nya akan menjadi positif. Ya. Tau RZ-nya akan menjadi positif. Nah, berikutnya sekarang kalau misalkan saya ambil yang biru di sebelah sini. Ya, yang biru di sebelah sini saya ambil. Oke? Kalau saya ambil dan saya bikin gambarnya lagi, dia akan memberikan saya grafik seperti ini. Ya. Nah, grafik seperti ini, dvz per dr-nya positif negatif? Positif ya? Ya miring ke kanan lah istilahnya, kalau kayak kalkulus dulu kan ini miring ke kanan berarti positif gradiennya. Kalau misalkan ada yang bingung membayangkannya ya kadang-kadang butuh imajinasi tinggi ya. Ini titik 1, ini titik 2 gitu ya. V1 min V2 positif, R1 min R2 nilainya juga bentar. V1 min V2 dia positif, R1 min R2 positif jadinya ya. Oke, jadi dia akan memberikan kita nilai yang positif. Kalau dvz per dr-nya positif, artinya nanti tau RZ-nya positif kali negatif akan menjadi negatif. Ya, akan menjadi negatif. Artinya, pakai hitam lagi. Nah, artinya di sini di bagian yang merah, nilai tau-nya itu akan positif. Tau RZ-nya positif. Ya. Lalu pada kecepatan maksimum di sini, V maksimum
Ya, V maksimum, defisit per DR berapa nilainya? 0. Ya, kecepatan maksimum titik ekstrim gradiennya 0. Di sini akan dapat tau RZ-nya 0. Ya, lalu ke bagian yang biru dia akan jadi negatif. Gitu. Nah, jadi kalau di anulus tau RZ-nya ada positif, ada negatif. Kenapa? Karena parabola dia itu posisinya bukan pas di tengah. Ya, sekarang kalau misalkan kalian lihat yang ini yang pipa biasa, ya. Lihat yang pipa biasa. Ini kan gambar 2 dimensi. Tapi kalau misalkan 3 dimensi kan bisa kalian putar, ya. Jadi tau RZ-nya itu selalu di seluruh dinding pipanya itu bakal jadi positif. Nah, kalau di anulus seluruh tau RZ di dinding pipa luar itu positif. Ya, di dinding pipa dalam dia negatif. Gitu. Ya. Jadi di dinding pipa luar semua tau RZ-nya positif sekelilingnya. Di dinding pipa yang dalam yang kecil tau RZ-nya bakal negatif. Kenapa terjadi seperti itu? Karena beda profil kecepatannya seperti ini. Ya. Jadi begitu penjelasannya kurang lebih kenapa ini bisa negatif, bisa positif, kenapa bisa ada gambar profil tau RZ seperti ini. Ya, dan ini terjadi di anulus ya. Jadi kalau misalkan di pipa biasa dia nggak terjadi. Karena kita hanya punya satu dinding, pipa yang luar aja. Dia positif semua. Oke? Bisa dipahami? Makasih Bu. Ya, oke. Sudah sangat mengerti. Ya, oke. Good. Pertanyaan lainnya? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Udahlah ya, kayaknya gitu-gitu aja. Nah, sekarang latihan ya. Ada pertanyaan lagi? Oh, oke. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan nggak ada ya. Kita latihan soal. Kenapa perlu latihan soal? Supaya kalian mencoba sendiri ya. Ini namanya melatih aspek motorik ya. Nah, sekarang kita buat seperti ini. Soalnya ya. Oke. Sekarang kalau dari kemarin kita sudah membahas pipanya lurus, vertikal terus. Biar nggak bosan, hari ini kita akan membahas pipa yang horizontal. Seperti ini. Ya, pipa horizontal. Tanda ini artinya panjang banget pipanya. Cuma nggak bisa digambarin panjang banget. Ada fluida mengalir dari arah kiri ke kanan, masuk ke dalam pipa. Ya, masuk ke dalam pipa. Fluidanya Newtonian, alirannya laminar, apalagi N efek diabaikan gitu ya. Saya udah cerita kan N efeknya di kelas ini ya. Udah rasanya ya. Ya, sehingga alirannya sangat ideal gitu ya. Nah, sekarang kalau sudahnya mengalir seperti ini, saya minta teman-teman semua tentukan bagaimana distribusi flux momentum yang terjadi di sini. Ya, bagaimana distribusi flux momentum, atau dalam bahasa simpelnya gimana sih persamaan taunya? Ya, tau itu apa sih? Gitu, distribusi flux momentum. Ya. Nah, saya minta teman-teman berlatih untuk mengerjakannya secara sistematis. Jadi yang pertama nanti teman-teman kerjakan dulu atau gambarkan dulu ya. Sketsakan kontrol volumenya atau shell-nya atau cangkangnya ya. Cangkang lapisan tipis yang akan kita pakai untuk peneracaan momentumnya. Gambarkan dulu shell-nya ya. Yang kedua, teman-teman tentukan titik nolnya. Di manakah titik nol koordinat ruangnya ya. Yang ketiga, teman-teman harus bisa menentukan flux momentum yang masuk dan yang keluar ya. Jadi ntar setelah menggambarkan shell, tentukan titik nolnya, lalu tentukan momentum masuk itu yang mana, V apa sih, V apa, masuk dari mana, keluar dari mana ya. Sama yang seperti biasa kami jelaskan di kelas, ada V, misalkan VRZ masuk dari sini, VRZ keluar dari sini, VZZ keluar dari sini, VZZ keluar dari sini. Harus digambarkan di shell-nya ya. Setelah itu baru tentukan bagaimana distribusi flux momentumnya. Oke? Nah, untuk latihan ini karena sedikit, saya mungkin beri waktu 20 menit.
ya. Selama latihan kita off aja Google Meet. Maksudnya boleh leave, boleh ntar join atau mau stay di sini nggak apa-apa. Ya, 20 menit. Silakan. Kembali lagi ya. Sekarang kita lihat pembahasannya. Pertama, menggambarkan shell-nya, ya, menggambarkan control volume-nya. Seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ini tadi pipanya saya potong, melintang, saya bisa lihat dia terbuka seperti ini dan saya gambarkan control volumenya seperti ini, yang merah, ya. Lalu setelah itu menentukan titik nol biasalah, tentukan di sini. Ya, kalau saya senangnya bikin titik nol itu, lalu arah Z-nya itu searah dengan arah alirannya, itu lebih mudah biasanya. Jadi Z-nya ke sini positif, R-nya ke sini, ya. Berikutnya menentukan momentum masuk dan keluar. Di sini kita punya dua flux momentum. Kita punya seperti biasa ya, ada VRZ dan punya VZZ. Ya. Karena kalau misalkan kita lihat profil alirannya akan terlihat seperti ini, parabola, ya. Maka VRZ itu dia masuk dari sini, VRZ di R, dan keluar dari sini. Ini VRZ di R plus delta R. Ya. Oke. Lalu setelah itu kita punya VZZ, masuk dari sini, karena alirannya dari arah kiri. Kita punya, di sini ada VZZ di titik 0 dan dia keluar di sini VZZ di L, di Z sama dengan L gitu ya. Lalu kita tinggal konstruk momentum balance-nya. Konstruk momentum balance, momentum in VRZ di R ya, dikalikan dengan luas areanya. Balik lagi, sorry. Luas areanya adalah selimut tabung ya. 2 PRL dikurangi VRZ yang keluar di R plus delta R dikalikan 2 PRL. Lalu kita punya VZZ masuk di 0. Luas areanya seperti yang telah kita bahas kemarin, 2 PR delta R dikurangi VZZ di L 2 PR delta R. Yang ingin saya tanyakan sekarang, bagaimana dengan gravitasinya? Bagaimana dengan gravitasinya? Apakah ada gravitasi? Ada nggak gravitasi? Ada kan ya? Ada nggak? Ada lah ya. Coba kita masukin dulu aja gravitasinya. Ya. Ditambah rho G 2 pi R delta RL ya. Dibagi semuanya dengan 2 pi delta RL, kita akan dapatkan VZZ dikalikan R. Langsung aja ya. Dot VZZ kalikan R dibagi L ditambah rho G R sama dengan do VRZ dikalikan R dibagi do R. Ini ya, mudah-mudahan saya nggak salah ya, langsung cepat gini. Oke, nah sekarang kalau kita lihat masing-masing ya. VRZ ini kan seperti yang telah kita bahas kemarin ya, yang tersisa nanti bakal tinggal tahu RZ, yang lain-lainnya hilang ya. Kita punya P Kronecker delta RZ hilang. Kita punya rho VR VZ, VR-nya 0, hilang juga. Kita punya VZZ, tahu ZZ-nya 0. Kronecker delta ZZ sama dengan 1, jadinya tekanan. Ditambah dengan rho VZ gitu ya. Kita masukkan ke sini.
Ya. Oh, sorry. Mungkin ini jadinya kecepatan ya. Baiknya nggak gini. Di sini baiknya VZZ di 0 dikurangi VZZ di L gitu ya. Dikalikan dengan R. Oke. Nah, sekarang kita masukkan VZZ ini ke sini ya. Kita akan dapatkan P0 dikurangi PL ya, P0 dikurangi PL. Jangan lupa rho VZ PZ masuk dan keluar sama aja nilai, jadi nggak ada. Dikalikan R per L ditambah rho GR sama dengan do VRZ R dibagi dengan do R ya. Lalu kita bisa lanjutkan lagi. Saya tulis ulang ya. P0 min PL dikalikan R per L ditambah rho GR sama dengan do tau RZ dibagi do R ya. Ini saya masukkan ke sini, saya bisa tuliskan P0 min PL ditambah rho G R per L sama dengan do tau RZ per do R ya. Sama seperti kemarin saya ingin membentuk modified pressure, maka saya boleh aja tuliskan P0 min rho G0 min PL min rho GL gini ya, dibagi L dikalikan R sama dengan do tau RZ per del R. Nah, sekarang yang perlu kita lihat ya di sini rho G0, rho G di titik Z sama dengan 0 ya. Ini adalah rho G. Ini adalah rho G di titik Z sama dengan 0. Yang ini adalah rho GL ya, di titik Z sama dengan L. Ya. Sekarang kalau kita lihat kembali ke gambar awal, di titik 0 dan di titik Z sama dengan L, dia ada pada ketinggian yang sama. Ya, dia pada ketinggian yang sama. Artinya efek hidrostatiknya itu sama. Akhirnya, di sini saya bisa katakan bahwa rho G0-nya ini punya nilai yang sama dengan rho GL. Ya, kalau kemarin kita bahas pipanya vertikal, jadi rho G0, rho GL itu berbeda. Sekarang pipanya horizontal. Ya, di Z sama dengan 0, di Z sama dengan L, hidrostatiknya ya sama. Akhirnya yang saya dapatkan adalah P0 min PL dibagi L dikalikan R sama dengan do tau RZ per do R. Ya, bagaimana menyelesaikan taunya? Silakan diintegralkan sendiri. Ya. Oke. Begitu ya. Jadi makanya saya bilang jangan dihafalkan, modified pressure itu jangan dihafalkan ya. Apakah dia positif apa negatif? Jangan dihafalkan. Apakah modified pressure-nya ada atau enggak? Jangan dihafalkan. Apakah modified pressure itu P ditambah rho G sesuatu? Apakah modified pressure ternyata rho G-nya, di kasus ini kan rho G-nya ternyata saling menghilangkan? Apakah ternyata di modified pressure itu P0 min PL-nya ternyata sama nilainya? Jangan dihafalkan ya. Jadi harus dilihat apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi, gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya nggak ada sesi tanya jawab dulu ya, karena kita akan kuis. Belum selesai. Kuisnya ada di Google Classroom, silakan bisa diakses sekarang. Waktu kuisnya adalah 30 menit. Ya, setelah 30 menit, nanti teman-teman semua mengunggah pekerjaannya ke Google Classroom. Selanjutnya kita akan bahas lagi dan tanya jawab seperti biasa. Oke? Silakan 30 menit mengerjakan kuisnya di Google Classroom. Terima kasih. Oke. Sudah kembali semuanya? Sudah kembali? Sudah ya?
Oke, kita kembali lagi. Jadi tadi sudah mencoba mengerjakan kuis. Ada kesan-kesan? Ada yang mau menyampaikan kesan-kesan? Kebingungan atau oh ya ternyata sudah paham banget Bu, sudah bisa gitu. Ada menyampaikan kesan-kesan? Atau mungkin pesan? Mana coba? Oh, coba. Ini ada ya kesan dan pesan nih ya. Masih suka bingung Bu? Nggak apa-apa ya. Kalau sudah tidak bingung berarti itu Pak Danu yang mengerjakan. Kalau kita nggak apa-apa. Kurang waktunya. Ya, nanti berlatih lebih cepat lagi ya. Berlatih lebih. Memang P2 itu butuh kemampuan motorik yang sangat bagus ya. Jadi harus banyak latihan memang. Internet error mengumpulkan jadi telat. Ya, itu nggak apa-apa. Jadi nanti saat kita ujian pun kita akan menggunakan Google Classroom ya. Biasanya kalau misalkan ada keeroran internet atau sesuatu hal teknis seperti itu, kalau untuk ujian dikumpulkan ke WhatsApp dosen masing-masing gitu ya. Tapi kalau untuk kuis ya udah nggak apa-apa. Mati lampu ya ini ya, mati lampu. Ya, ini di luar kuasa kita ya, tapi bagus. Ini masukan untuk pelaksanaan ujian. Jadi kita bisa tahu apa yang terjadi pada saat kita ujian online gitu ya. Kendala apa yang bisa dihadapi. Oke, sip. Nanti kita siapkan lagi bagaimana caranya mengatasi mati lampu. Sanksi memilih batasan 2B masuk kemana. Oke, ya. Baik. Di luar kendala-kendala teknis seperti mati lampu dan internet yang tentu saja kita tidak bisa kontrol ya. Yang lainnya, oke, saya rasa oke. Iya, Bu Hayu bahas. Oke, Naufal, siap. Iya, kata si Naufal mungkin jangan banyak ngomong, Bu, bahas aja. Oke. Ya, mari kita bahas. Jadi, pertama kita di sini punya 2 pelat sejajar ya. Di sini perlu saya akui kasusnya agak ambigu ya. Terutama untuk yang baru pertama mengerjakan ya. Jadi kita akan lihat. Nah, kalau saya gambarkan, kita punya 2 plat sejajar seperti ini, plat di bawah dan plat di atas. Ya. Di soal diberitahu bahwa panjang platnya L, lebarnya W dan jarak antar platnya 2B. Lalu jarak antar platnya di situ ditulis L dan W lebih besar daripada 2B. Artinya apa? Artinya 2B itu tipisnya itu tipis banget. Ya, tipis banget. Dia sangat tidak signifikan ketipisannya dibandingkan dengan panjang dan lebar pelat. Oke? Nah, sebenarnya kalau misalkan kita punya 2 pelat sejajar dan jaraknya lumayan, kalau kita mengalirkan fluida dari bawah ke atas, yang terjadi adalah fluidanya luber ya, alias tumpah ke samping gitu ya. Nah, tapi karena di sini pelatnya sangat kecil sekali jaraknya, sangat kecil sekali, sehingga kalau kita alirkan fluida dari atas ke bawah, ya, fluida itu bayangkannya ya, dia sangat tipis, tapi dia sangat lebar dan sangat panjang. Jadi fluida itu tidak akan luber keluar, dia akan jalan ke atas, ya. Ditambah lagi kalau misalkan dia punya tegangan permukaan dengan plat-platnya. Oke, nah, tapi memang saya akui di sini soalnya agak ambigu, ya. Pasti kalau teman-teman mikir pertama ada 2 pelat sejajar, fluida ngalir ke atas kan, apa nggak luber ke samping, gitu kan? Ya. Nah, jadi ceritanya seperti itu, karena tipisnya sangat tipis sekali, sehingga kalau misalkan mau dikata, sistem itu bisa dikatakan punya sifat sistem tertutup. Walaupun tadi seperti yang telah saya bilang, 2 plat sejajar, sebenarnya kan sampingnya masih kebuka sedikit ya ke udara ya. Nah, tapi karena kecil sekali, kita bisa menganggap dia sebagai sistem tertutup. Ya, artinya cairannya nggak luber keluar, ya, gitu ya. Dan dia bisa bergerak ke atas. Tapi ini sekali lagi soalnya ambigu ya. Nanti kami akan berusaha mengeluarkan soal-soal yang tidak ambigu dan lebih jelas. Oke. Nah, oke. 2 pelat seperti ini, lebar W, panjang L, ketebalan 2B. Ya. Langkah pertama adalah menggambarkan shell-nya, menggambarkan ruang kontrol volume kita. Ruang kontrol kita mau yang mana? Nah, sekarang kalau misalkan cairannya bergerak ke atas seperti ini. Ya.
maka kontrol volume kita akan mengambil diferensial ke arah X, ya, ke sini. Jadi, saya bisa menggambarkan kontrol volume saya seperti ini. Ya, ini adalah lapisan tipis fluida yang mengalir di antara dua pelat. Oke? Ini kontrol volume saya. Lalu kalau misalkan disuruh menunjukkan lagi ya, baiknya sih kontrol volume ini digambar di dalam sini, cuman saya nggak bisa menggambarkan dengan baik di sini, takutnya nggak jelas ya. Jadi saya copotkan di situ. Lalu kita disuruh menunjukkan lagi koordinat nolnya. Saya pilih di sini ya, saya pilih di sini. Ke arah aliran Z, ke arah atas X, ke dalam Y. Kalau teman-teman pilih, misalkan teman-teman ada yang pilih, Bu, saya ambil titik nolnya di sini. Ya, contoh gitu di tengah-tengah di antara dua pelat. Boleh, nggak masalah ya. Lalu, Bu, saya ambil titik nolnya di atas sini. Nggak apa-apa juga, nggak masalah. Ya, sama aja, nggak masalah. Ada yang ambil titik nol di sini? Ya nggak apa-apa. Titik nol di sini? Ya nggak apa-apa. Cuma nanti akan jadi beda sedikit ke belakang saat menentukan syarat batas biasanya. Ya, tapi nggak masalah. Titik nol di mana aja. Saya di sini ngambilnya. Oke. Nah, lalu setelah itu menentukan momentum masuk dan keluar. Di sini kita punya aliran, kalau yang saya punya ya, aliran ke arah Z. Ya, alirannya ke arah Z. Lalu pastinya akan ada gradien kecepatan ke arah X. Ya, ada gradien kecepatan ke arah X. Jadi saya akan punya Vxz dan juga Vzz. Ya. Vzz masuk dari titik nol dari sini. Ya, dari sini. Vzz masuk dari sini. Lalu keluar di ujung pipa, di ujung pelat di sini. Ya, Vzz keluar. Vxz saya ambil dia masuk dari sini, keluar dari sini. Oke. Lalu setelah itu kita tinggal susun neraca momentumnya seperti ini ya. Vxz masuk di X. Vxz masuk di X. Dikalikan dengan luas area yang tegak lurus dengan dirinya ya. Vxz berarti dia, kalau ini pelat, dia arahnya ke sini ya, masuk ke sini. Jadi permukaan yang tegak lurus dengan dirinya itu adalah penampang pelat ya. L dikalikan dengan W. L dikalikan dengan W. Dikurangi Vxz yang keluar di X plus delta X. Penampangnya sama, L dikalikan W juga ya. Lalu kita punya Vzz. Vzz masuk di 0. Ya, dia masuk dari sini. Masuk dari sini. Nah, penampang yang tegak lurus dengan diri dia apa? Penampangnya itu bukanlah W dikalikan 2B. Ya, ingat kita sudah membuat kontrol volume. Jadi kita hanya bekerja pada kontrol volume kita ini, ya. Kontrol volume kita ini punya panjang L, punya lebar W, tapi ketebalannya ini hanyalah delta X. Ya, ini kontrol volume kita. Jadi ketebalan kontrol volume kita bukan lagi 2B, tapi delta X. Sehingga Vzz ini menembus permukaan dengan luas area delta X dikalikan W. Bukan W dikali 2B ya, tapi W dikali delta X. Lalu Vzz keluar di L, permukaannya sama, delta X dikalikan W. Ya. Nah, berikutnya ada gravitasi. Aliran ke atas kita bikin Z positif ke atas, sedangkan gravitasi nariknya ke bawah. Ya. Jadinya kita kasih tanda negatif di sini. Ya. Rho G dikalikan cos beta. Ini sama seperti kasus yang paling pertama dulu dijelaskan oleh Bu Winnie. Cos beta ya, karena pipanya miring, beta terhadap horizontal, beta terhadap vertikal. Ya, jadi kita perlu menambahkan cos beta. G cos beta. Dikalikan dengan volume dari kontrol volume kita. L, W, delta X. Ingat sekali lagi volume dari ruang kontrol kita. Ya, bukan volume dari keseluruhan sistem. Jadi bukan LW2B tapi LW delta X. Ya, sama dengan 0. Lalu kita bagi semua persamaan ini dengan L, W, dan delta X karena L, W, delta X semuanya adalah konstanta, dia angka. Bisa kita bagi langsung. Kita akan dapatkan Vxz dx dikurangi Vxz dx plus delta X dibagi dengan delta X ditambah V
VZZ di 0 dikurangi VZZ di L dibagi L dikurangi dengan rho G cos beta sama dengan 0 karena sistemnya steady state. Ya, sampai situ. Ada pertanyaan ya? Sebentar ya, sebentar. Naufal bertanya, Bu, kenapa arah YZ-nya dilihat ya, Bu? Arah YZ yang mana ya? Naufal mungkin boleh bicara dulu di mic. Arah YZ yang mana ya? Oh, nggak dilihat. Oke. Ya, jadi gini. Kenapa arah YZ nggak dilihat? Karena saya anggap kalian udah lumayan expert gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau lihat boleh arah YZ masukin ke sini, misalkan tambahin lagi, misalkan Naufal pengen nambahin lagi V YZ gitu ya. Di Y sama dengan 0 gitu ya. Kan kalau ada VYZ berarti dia itu arahnya yang nembus papan tulis ya. Arahnya nembus papan tulis. Jadi ada nembus gini, VYZ masuk di 0, nanti di belakang sini akan ada yang keluar. Nembus papan tulis ini VYZ di W gitu ya. Boleh aja masukin ini VYZ di 0. Gitu ya. Dikalikan dengan delta X dikalikan L dikurangi VYZ di W delta X kali L gitu ya. Boleh. Ini yang VYZ saya tulis pakai yang merah ya, biar kita nggak kebalik, oke? Kalau misalkan saya tulis kayak gini, ada tambahan VYZ di atas, boleh aja. Berarti di bawah sini harus tambah VYZ juga ya. Di sini akan ada VYZ di 0 dikurangi VYZ di W dibagi dengan delta X L dibagi dengan W. Ya, kayak gini. Boleh aja. Boleh, silakan ditulis. Oke. Nah, berarti kalau misalkan kita tulis itu, nanti di sini kita juga akan punya tambahan. Di sini ada VYZ di 0 dikurangi VYZ di W dibagi dengan W gitu ya, ditambah ini semua. Boleh. Nah, nanti saat kita melihat komponen dari flux momentum VYZ sama dengan tau YZ ditambah tekanan Kronecker delta YZ ditambah rho VY PZ. Saya akan highlight dulu yang merah ya. Kita lihat komponen VYZ. Apakah kita punya tau YZ? Ya, tau YZ ini berarti akan dipengaruhi oleh dVZ per dy. Apakah kita punya gradien kecepatan ke arah Y? Ada nggak? Ke arah Y, ke dalam. Makin cepat atau makin lambat alirannya? Nggak ada. Ini sama dengan 0. Ya, artinya ini 0. Kronecker delta YZ. Y tidak sama dengan Z, ini 0. Rho VY VZ. Kita punya VZ, tapi kita nggak punya VY. Alirannya laminar ke atas. Ya, ke arah Z. Ini 0. Artinya, kalaupun Naufal menuliskan VYZ dikurangi VZ di sini, boleh. Tapi, at the end, dia bakal 0. Dia hilang. Ya, karena kok dia komponennya semuanya 0. Ya. Kalau misalkan belajar dari buku BERT, soal yang paling awal banget dijelaskan oleh Bu Winnie, betul. Melihat VXZ, VZZ, VYZ, semua dilihat. Ya. Kenapa dilihat semua? Karena BERT melihat soal pertama ini untuk beginner gitu ya. Jadi dia memberitahu dulu bahwa komponen flux itu ada ke sini, ke sini, ke sini, ke semua arah. Tapi ada contohnya VZ ini, komponen flux yang memang seluruh komponennya itu nilainya 0. Jadi kalaupun dia ditulis di awal, dia hilang sebenarnya. Ya. Oke ya. Jadi ini saya nggak akan hapus yang merah karena VZ boleh aja ditulis ya. Tapi saya ingin meng-highlight juga bahwa VZ ini akhirnya bakal 0 semua angkanya. Ya, itu kenapa di awal nggak saya tulis. Oke. Bambang. Silakan Bambang. Silakan bertanya. Saya buka sini. Bentar Bambang, bentar. Saya baru nyalain mikrofon saya. Ya, silakan diulang. Nah, kan tadi saya bikin titik nolnya di bawah kan.
Nah, Di bawah tuh kayak saya bukan? Di gambarnya itu di titik nol yang di atas kan. Entar, Bambang bikin sebentar Bambang bikin titik nolnya di mana? Di bawah seperti ibu. Iya, oke. Nah, terus tuh tapi saya tadi mikirnya sudutnya kan di atas kan Bu ya, sudut beta. Nah tadi tuh saya jadinya bikin satu sudut baru, sudut alfa yang di bawah Bu. Jadi nantinya tuh pasti gravity force-nya itu sin alfa Bu. Itu ini ya, salah ya? sin alfa. Apakah Bambang menyatakan bahwa alfa sama dengan 180 dikurangi 90 dikurangi beta? Belum sih Bu. Oke, tapi di gambar apakah Bambang menyatakan bahwa gambar ini seperti ini? Ada beta, ada alfa? Tadi kurang waktunya Bu. Oke, kalau misalkan dinyatakan, maksudnya gini ya, kita kan kalau misalkan kita menilai gitu Bambangnya, kita tuh cuma bisa menilai apa yang ada di kertas kan ya. Jadi kalau misalkan out of nowhere Bambang nggak pernah menuliskan alfa di sini, misalkan soalnya kayak begini kan ya. Terus tahu-tahu di sini Bambang menuliskan sin alfa. Di sini tahu-tahu jadinya sin alfa gitu ya. Nah, coba kalau misalkan Bambang menilai pekerjaan seperti ini, Bambang tahu nggak alfanya di mana? Oh iya Bu. Ya, nggak tahu. Tapi kalau misalkan Bambang di sini menuliskan alfa, oh tentu saja boleh. Itu benar kan Bu? Oh, iya betul. Ya betul lah. Asal kita tahu alfanya yang mana gitu. Kalau misalkan saya nggak dikasih tahu alfanya yang mana, ya saya nggak tahu alfanya yang mana. Ya, gitu ya. Oke. Ya, jadi nggak P2 ini itu saya bilang bukan hafalan, nggak ada yang pasti, nggak ada yang milik titik nol berbeda dengan saya terus jadi salah, nggak ada ya, nggak ada kayak begitu. Jadi Bapak mau kasih di sini alfa bahwa tapi kasih keterangan alfa itu apa gitu ya, boleh, nggak masalah. Ya. Ya. Sama itu Bu terakhir sih. Nanti Bu mungkin di akhir Bu ya bisa nanti Ibu ya nanti di syarat batas ya, syarat batas. Oke. Kan tadi Bu bilangnya kalau kita ngambil titik nol yang beda-beda bakal beda. Betul nanti kita lihat ya. Oke. Ya. Nah berikutnya Naufal dulu ya. Naufal tadi penjelasan saya tentang VZ sudah jelas belum? Sudah, oke ya. Sekarang Audrey ya. Audrey, Bu, kalau titik nolnya di kiri atas, sini ya maksudnya ya? Kiri atas tuh itu bukan ya? Iya, hanya di situ maksudnya. Iya. Z-nya kemana? Z-nya ke sini tetap ya? Z-nya tetap ke sini. Lalu X-nya ke bawah gitu. X-nya ke bawah ya? Lalu Y-nya ke dalam sini gitu ya? Nah, sekarang kalau misalkan Audrey lihat ya, yang gini ya, sebenarnya gravitasi yang kita lihat ini adalah gravitasi yang ke arah Z. Ya, gravitasi ke arah Z, bukan gravitasi yang ke arah X loh. Ini bukan GX tapi ini GZ loh. Ya kan? Makanya kita kasih dia cos beta. Nah, sekarang kalau misalkan Audrey lihat bahwa rho G cos betanya jadi positif. Kenapa jadi positif ya? Kenapa jadi positif ya? Sedangkan kan Z-nya tetap ke atas. Gitu ya. Gitu ya? Ya. Oke. Terima kasih Audrey. Oke ya, sementara pertanyaan ditutup dulu, saya lanjut dulu ya. Ini sudah terjawab semua yang ada lagi. Oh, oke. Oke, sementara pertanyaan saya tutup dulu ya, yang di chat sudah terjawab semua. Kita akan bergerak ke sini. Nah, jadi sekarang kita melihat komponennya satu persatu ya. Di sini kita punya VZZ. Biasa ini kan sudah sangat terlatih ya, tahu ZZ dia pasti sama dengan 0. Lalu rho VZ ada, P dikalikan Kronecker delta DZ, jadi dapatnya P aja, karena Kronecker delta ZZ dia 1. VXZ, tahu XZ ada, ini jadinya sama dengan 0, Kronecker deltanya, VX-nya nggak ada, jadinya 0. Ya, akhirnya yang kita punya buat di atas sini adalah P0 dikurangi PL dibagi L dikurangi rho G cos beta sama dengan do tau XZ per do R. Ya.
VZ rho, VZ yang in dan yang out nilainya sama. Jadi dia di sini saling menghilangkan gitu ya. Makanya nggak saya tulis lagi. Ya. Iya salah. DOX, kebanyakan kasus pipa nih. DOX ya, sorry. Nah, di sini saya masih menuliskan tekanan masuk, tekanan keluar ya. Ini menunjukkan bahwa sistem kita tadi saya anggap sistem yang tertutup. Ya, artinya ada beda tekan di antara aliran masuk dan aliran keluar. Ya, beda tekan fluidanya. Ya, tapi sekali lagi, memang soal ini perlu saya akui soalnya ambigu. Ya, kalau misalkan saya mengatakan bahwa saya bisa aja berpendapat bahwa ya itu kan dua pelat walaupun tipis tapi masih ada kontak dengan udara luar. Jadi bisa aja dong tekanannya dia akan jadi sama dengan atmosfer. Iya, ya saya nggak bisa bilang itu salah gitu ya. Tapi sekarang kita anggap ini sistemnya tertutup. Ya, sehingga persamaan akhirnya yang kita dapatkan adalah seperti ini. Jadi untuk menentukan bagaimana distribusi flux momentumnya, kita tinggal integralkan satu kali, kita akan dapatkan P0 dikurangi PL dibagi L X dikurangi rho G cos beta X plus C1. Gitu ya, plus C1. Oke. Nah, sekarang bagaimana menentukan syarat batas? Menentukan berapa nilai C1 ini gitu kan ya. Kita akan butuh satu syarat batas di sini. Syarat batasnya saat X sama dengan sesuatu, tau XZ harus sama dengan sesuatu ya. Oke, sekarang kalau mau tahu syarat batas kita lihat lagi fenomenanya. Nah. Kalau sistem ini bisa dianggap sistem yang tertutup, maka aliran di dalamnya akan punya profil seperti ini. Ya, yang artinya kita punya kecepatan maksimum di sini. Tepat di pusat atau di tengah di antara dua pelat. Ya. Pada kondisi kecepatan maksimum seperti ini, dVz ber dx-nya nilainya 0. Ya, nilainya akan sama dengan 0. Artinya, pada kondisi di tengah sini, ya, kondisi di tengah sini saya bisa bilang bahwa pada saat kalau saya ambil titik nolnya di sini ya, pada saat X sama dengan B, ya, kan jarak totalnya 2B, kalau saya dari sini ke tengah berarti B. Saat X sama dengan B, tau XZ-nya sama dengan 0. Boleh saya bilang kayak gitu ya. Jadi di pusat antara dua pipa, di tengah-tengah, persis di tengah-tengah dua pelat, tau XZ sama dengan 0 karena dia kecepatan maksimum. Nah, akhirnya kita bisa masukkan di sini saat X sama dengan B, tau XZ-nya sama dengan 0. Kalau teman-teman punya titik 0 yang berbeda dengan saya, misalkan tadi Audrey bikin nolnya di atas, atau kalau misalkan ada yang bikin nolnya di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan ada yang bikin nolnya di sini, pasti ada nih. Ya, pasti ada yang buat titik nolnya di sini. Kalau teman-teman ada yang bikin titik nolnya di sini, berarti nanti saat bikin syarat batas yang pertama, saat X sama dengan 0, ya, tau XZ-nya sama dengan 0. Oke? Jadi, kalau ambil titik yang berbeda, syarat batasnya akan jadi beda yang kita pilih. Tapi nanti persamaan akhirnya atau persamaannya mungkin sedikit berbeda. Tapi kalau kita masukin angka, arti fisiknya itu akan sama saja. Kalau kita gambarkan profilnya, sama aja. Ya, jadi ambil titik 0 yang berbeda, syarat batas akan jadi beda, persamaan biasanya beda sedikit di akhir. Ya, tapi nggak salah. Dua-duanya benar. Ya. Nah, kembali lagi, jadi saya masukkan nanti nilai B-nya ke sini. Lalu masukkan nilai B-nya ke sini. Ya. Masukkan B-nya. Nanti akan dapatkan C-nya berapa. Ya, akan dapatkan C-nya berapa. Ya, kita hitung bolehlah. Saya jadi menyesal nggak ngambil titik T di tengah tadi ya. Jadi susah nih. 0 sama dengan, sorry, ini bukan modified pressure, ini pressure biasa. P0 min PL per LB dikurangi rho G cos beta dikalikan B ditambah C1.
Wah, jadi panjang. C1 sama dengan Roge cos beta. Roge cos beta dikalikan B dikurangi P0 min PL dibagi L kalikan B. Dikembalikan ke sana, tau XZ sama dengan P0 min PL per L dikalikan X min B, gitu ya. Dikurangi, boleh aja dikurangi, Roge cos beta dalam kurung X min B. Nah, jadinya kayak gini tau XZ saya. Mudah-mudahan saya nggak salah ngitung ya. Jadinya panjang ya, jadinya panjang banget. Nah, tapi kalau misalkan tadi teman-teman ada yang ternyata mengambil titik nolnya di tengah sini, saat X sama dengan 0, tau XZ 0. Jadi ntar dapetnya 0, 0, 0, C-nya 0. Itu jadi beda ya, tapi nanti arti fisik akhirnya sama. Oke? Jadi suka ada perbedaan seperti itu ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ngitung di sini ya. Kalau saya ada salah ngitung, tolong dikoreksi ya. Ya, ada doer. Oh, tadi udah dibenerin. Oke. Ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ngitung. Ya. Kalau ada salah ngitung, tolong dikoreksi ya nanti ya. Atau silakan ntar kalau teman-teman buka lagi videonya atau mungkin coba kerjakan lagi sendiri. Coba aja nanti. Kalau misalkan saya ada salah ngitung, berarti ini salah matematis lah ya. Konseptual nggak salah, matematis. Nah, berikutnya menentukan, disuruh mencari distribusi kecepatan. Berarti kita tinggal mensubstitusi tau XZ ini dengan minus mu dVZ per dr. Sama dengan, saya kok R terus ya, dx. Nah, sama dengan sesuatu yang panjang ini gitu ya, sesuatu yang panjang ini. Nah, yang panjang, lalu teman-teman integralkan satu kali kan? Ya, integralkan satu kali. Nanti akan dapatkan plus C2 ya. Lalu nanti harus mencari syarat batas untuk kecepatan. Syarat batas untuk kecepatan, kasus seperti ini paling gampang adalah kecepatan fluida yang menempel dengan dinding akan sama dengan 0. Ya. Jadi paling gampang adalah kecepatan di sini sama dengan 0 atau kecepatan di sini sama dengan 0. Ya. Kasus saya ini saya titik nolnya di sini, saya boleh aja mengambil saat X sama dengan 0, maka VZ saya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman tadi ada ngambil titik nolnya di sini, titik nolnya di tengah-tengah, berarti syarat batasnya itu adalah saat X yang pertama ya. Yang pertama saat X sama dengan 0, tau XZ-nya sama dengan 0. Saat kecepatan nanti saat X sama dengan B, VZ-nya sama dengan 0. Ya, jadi ya sama aja sih. Repotnya kalau saya repot di awal, ntar teman-teman kalau yang ambil titik tengahnya di sini, titik nolnya di sini, repotnya di akhir gitu ya. Sama aja sebenarnya. Ya. Begitu. Integralnya, hitung-hitungannya bisa dicoba sendiri ya. Itu udah gampang. Silakan kalau ada pertanyaan, mungkin kita masih bisa buka untuk satu pertanyaan ya sebelum waktunya habis. Kalau ada yang mau bertanya silakan langsung ngomong aja. Saya udah siapkan mikrofonnya sekarang. Ibu mau nanya. Ya, Jesslyn silakan. Tapi maaf Bu kalau pertanyaan bodoh. Tapi aku bingung. Saya mau jawab tapi kayaknya sadis. Enggak, sok aja lanjutkan. Itu Bu, tadi kan tadi tuh aku sempat bikin jadi bentuk modified pressure gitu yang dikurangin Roge cos beta, terus habis itu aku kaliin L, terus aku mikirnya jadinya karena dia di ketinggian sama, jadi kayak yang Ibu bilang tadi itu kalau misalnya tekanan hidrostatiknya di ketinggian yang sama bisa saling menghilangkan gitu. Kalau kayak gitu salah banget ya Bu. Iya, karena Biasanya gimana Bu? Gini ya, kalau misalkan Jesslyn masukkan L ke sini ya, gitu ya, masukkan L ke sini ya, ke Roge cos-nya ya. Oke, misalkan mau dibikin bentuk modified pressure, boleh ya, boleh. Maka yang akan terjadi adalah
kita akan punya bentuk ini. Saya tulis pakai spidol hitam ya, biar ntar teman-teman bisa track change gitu ya. P0 dikurangi PL dibagi L, jelek ya. Dikurangi rho GL cos beta dibagi L. Saya cuma tulis bagian sini aja ya. Saya nggak tulis lengkap persamaannya, hanya tulis bagian pressure-nya aja. Maka ini kalau misalkan saya mau tuliskan jadi modified pressure, saya tuliskan jadi P0. Di sini dikurangi PL. Dikurangi lagi rho GL cos beta. Gini kan ya, ntar per L. Ini harus positif, sorry. Ini harus positif karena dia harus jadi negatif kalikan negatif kalikan positif harus jadi negatif ya. Maka di sini saya tuliskan temennya rho G0 cos beta. Ya. Nah, modified pressure saya untuk yang masuk adalah P0 ditambah rho G0 cos beta. Modified pressure saya untuk yang keluar adalah PL ditambah rho GL cos beta dibagi dengan L. Ya? Oke. Boleh tulis kayak gini? Ya, boleh aja. Ya, asal menjelaskan modified pressure-nya benar gitu, ya. Dan apakah hidrostatiknya ada? Ya, adalah. Dia kan alirannya dari bawah ke atas ya. Jadi artinya ketinggiannya jelas beda dimasukkan. Mana ya gambar saya bentar. Ini kan ya gambarnya nih. Saat inlet dia di sini, di Z sama dengan 0. Saat outlet dia ada di sini, di atas kan. Sudah ada beda ketinggian. Jadi pasti ada yang namanya tekanan hidrostatik. Jadi di sini ada yang namanya beda tekan untuk fluidanya, ada beda tekan untuk hidrostatiknya. Nah, jadi hidrostatiknya sebesar apa? Hidrostatiknya sebenarnya adalah sebesar rho G cos beta dikalikan L. Karena rho G cos beta dikalikan 0 itu 0. Itu adalah titik acuan kita, ya, titik acuan kita datum gitu ya, datum. Jadi hidrostatiknya ya rho GL cos beta. Dibuat seperti ini boleh, dibuat enggak seperti ini pun tetap kita akan mendapatkan aspek hidrostatiknya rho G cos beta kalikan X, ya. Ntar setelah diubah jadi ada B-nya yang tadi ini yang di sini. Ini kan aspek hidrostatiknya tetap ada. Ada rho G dikalikan ketinggian atau dikalikan sesuatu, gitu ya. Jadi aspek hidrostatik tidak akan hilang. Ya, mau nulis dalam bentuk modified pressure silahkan, mau nulis dalam bentuk biasa silahkan juga, nggak masalah. Ya. Oke, makasih Bu. Givari, kalau misalkan arah gerak berlawanan sama gravitasi, betul. Nah jadi ya ini kadang-kadang emang agak sulit membayangkan tentang arah gerak ini. Kalau saya biasanya menyarankan, karena ini saya senangnya begini ya, jadi saya menyarankan kalau kita punya arah gerakan ke atas, ya saya selalu menyarankan dan selalu melakukan Z acuan saya selalu arah positifnya ngikutin arah alirannya. Ya, kalau misalkan alirannya ke atas ya positifnya ke atas. Kalau misalkan punya aliran ke bawah, Z positifnya saya bikin ke bawah gitu ya. Nah, Z positif, misalkan yang ini ya, aliran ke atas Z positif saya bikin ke atas. Ya, ini Z positif. Gravitasi kemana arahnya? Gravitasi itu kan arahnya ke sini. Berarti ke arah Z negatif sebenarnya. Maka nanti di sini akan muncul negatif. Gitu, ya. Oke? Oke. Ada pertanyaan lagi? Udah ya, saya bilang satu pertanyaan terakhir ya. Kok jadi 2 sekarang ya? Udah ya. Udah, ini udah jam 12 lebih ini ya. Oke? Teman-teman silakan beristirahat. Silakan diresapi lagi. Nanti rekaman akan diupload lagi di YouTube. Siapa tahu mau mengulang lagi ya. Sampai ketemu besok. Terima kasih. Banyak-banyak latihan ya. Latihan apa aja boleh, cobain aja. Banyak soal di buku Bird ya. Bye.